Welcome to MCU Class 12th Grade Part 2. Hari ini kita akan membahas tentang gaya elektrostatik dan medan listrik. Gaya elektrostatik berhubungan dengan hukum Coulomb. Dengan bunyi, muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Pertama, dikemukakan oleh fisikawan Prancis, yaitu Charles Coulomb. Hukum Coulomb bisa dijelaskan melalui gambar di samping ini. Jika ada muatan negatif atau elektron bertemu dengan muatan positif proton, mereka akan saling tarik-menarik dengan garis medan listriknya menuju negatif dari positif. Seperti gambar di atas dijelaskan bahwa setiap gaya akan tarik-menarik. Sedangkan untuk muatan sejenis tolak-menolak, entah itu positif dengan positif dan negatif dengan negatif, keduanya saling tolak-menolak. Jadi bisa dikatakan yang namanya gaya elektrostatik adalah gaya tarik atau gaya tolak antar muatan, entah itu dua muatan atau lebih, yang dihasilkan oleh muatan listrik. Untuk perumusan gaya elektrostatik disimbolkan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q kali Q aksen per R kuadrat. F mewakili gaya elektrostatik dalam satuan Newton, sedangkan K mewakili konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan Q di sini mewakili muatan uji, sedangkan Q aksen mewakili muatan yang lain, dibagi dengan R mewakili jarak antar kedua muatan dikuadratkan. Jadi gaya elektrostatik adalah F sama dengan K Q kali Q aksen per R kuadrat. Contoh dari hukum Coulomb dan gaya elektrostatika. Contoh 1 adalah contoh untuk hukum Coulomb dan gaya elektrostatika. Di sini dituliskan 3 buah muatan Q1 plus 5 mikrocoulomb, Q2 minus 8 mikrocoulomb, dan Q3 minus 6 mikrocoulomb seperti pada gambar. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa gaya Coulomb atau gaya elektrostatik pada muatan ujinya adalah Q1. Nilai K-nya sudah tertera di sini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jarak antar kedua muatan adalah 3 cm. Pertama-tama kita analisa gaya yang bekerja. Jika Q1-nya positif, Q1-nya negatif, Q1-nya positif, Q2-nya negatif, Q3-nya negatif, maka yang menjadi target adalah Q1. Q1 dan Q3 dan Q1 dan Q2 menghasilkan dua gaya. Q1 dan Q2 menghasilkan F12, sedangkan Q1 dan Q3 menghasilkan F13. Kok 13?
Contoh 1 tentang hukum Coulomb dan gaya elektrostatik. Di sini diceritakan ada 3 buah muatan itu. Contoh 1, hukum Coulomb dan gaya elektrostatik. Di sini diceritakan 3 muatan Q1 dengan nilai plus 5 mikrocoulomb, Q2 min 8 mikrocoulomb, dan Q3 min 6 mikrocoulomb seperti pada gambar. Yang ditanya adalah berapa gaya Coulomb pada muatan Q1 dengan K atau konstanta Coulomb adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat dengan jarak antar muatan adalah 3 cm. Dengan Q1 berada di antara Q2 dan Q3 dalam bentuk siku-siku. Cara jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan gaya antar kedua muatan. Q1 dan Q2 adalah muatan yang tarik-menarik karena Q1 bernilai positif sedangkan Q2 bernilai negatif. Maka yang menjadi pusat perhatian adalah Q1, maka Q1 ditarik oleh Q2, maka dapat F12. Sedangkan Q1 dengan Q3 yang negatif adalah juga tarik-menarik. Yang menjadi fokus adalah Q1, maka muncul gaya dari Q1 yang namanya F13. Cara mencarinya adalah dengan menghitung satu-satu antara F12 dan F13 seperti berikut. Dengan rumusan F12 sama dengan dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jika kita masukkan angkanya semua di sini, ini K adalah konstanta Coulomb, Q1-nya adalah 5 mikrocoulomb, mikro kita ganti dengan 10 pangkat min 6, dan untuk Q2-nya min 8 mikrocoulomb kita ganti juga menjadi 10 pangkat min 6. Dan kita tahu yang namanya plus minus dalam muatan itu tidak berpengaruh dalam perhitungan. Hanya berpengaruh terhadap arah muatannya. Dan di sini kita dapat jika Coulomb dikali dengan Coulomb menjadi Coulomb kuadrat. Oke. Maka jika kita hitung 9 kali 5 kali 8 dibagi 3 kuadrat adalah 40. 9 kali ketemu dengan min 6 dan di pangkatnya dibagi dengan min 2 kali 2 dapat 10, maka 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Ini juga berlaku dengan F13 dengan nilai K dikali Q1 Q3 per R kuadrat. Dengan angka kita masukkan yang berbeda cuma di Q3 6 kali 10 pangkat min 6, didapatkan satuannya juga Coulomb kuadrat di sini, maka didapatkan 300 Newton. Karena bentuk segitiga siku-siku di Q1, maka kita bisa menghitung dengan metode Pythagoras, yaitu F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat sama dengan 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan 500 Newton. Jika nanti sudut yang dibentuk kurang dari 90 derajat, maka kita perlu penambahan di belakangnya adalah 2 kali F12 dikali F13 cos sudut yang dibentuk. Jika sudutnya kurang dari 90 derajat atau malah lebih dari 90 derajat, maka kita perlu rumusan kosinus di belakangnya. Berikutnya kita membahas tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah daerah atau area atau medan di sekitar muatan listrik. Di mana kita lihat di sini ada muatan uji
dengan medan di sekitarnya. Jika ada muatan lain yang ditangkap dalam medan itu, maka bisa mengalami penolakan, bisa mengalami tarikan. Jadi, yang namanya medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang mengalami gaya atau gejala elektrostatik. Untuk muatan punya ciri khas masing-masing. Jika dia negatif, dia akan menarik muatan di sekitarnya. Jika dia positif, ya kan? Kemudian jika dia positif, dia akan memberikan arah kuat yang keluar berdasarkan kekuatannya. Jadi kita bisa melihat bahwa muatan positif mengalami pergerakan keluar, sedangkan muatan negatif mengalami pergerakan ke dalam untuk arah kuat medan listriknya. Jadi kita bisa definisikan bahwa kuat medan listrik adalah besar gaya elektrostatik per satuan muatan di sini. Jadi E sama dengan F per Q. Berarti kuat medan listrik simbolnya E, satuannya Newton per Coulomb, dibagi dengan muatan uji Q, maka kita nanti bisa saling mencoret Q-nya. Maka kita coret di sini sub dan sub gitu kan. Oke. Maka yang tersisa adalah K kali Q per R kuadrat. Oke, jadi Q-nya tuh bisa Q kecil, bisa Q besar. Kita anggap ini Q besar. Oke. Nah, oke. Maka didapatkan E sama dengan K kali Q per R kuadrat, dengan Q adalah muatan uji di sini. Contoh kedua dalam kuat medan listrik adalah dua buah muatan diletakkan seperti gambar. Ada yang positif, ada yang negatif. Nilainya Q1 bernilai 49 mikrocoulomb dan Q2 min 9 mikrocoulomb. Di manakah letak medan listrik jika sama dengan 0? Di sini kita lihat ini 49, ini 9, tapi minus dengan jarak 10 cm. Kita bingung di mana harus meletakkan titik di mana medan listriknya sama dengan 0. Jika plus dan minus sudah jelas, ada yang namanya pergerakan dari masing-masing muatan. Jadi kita pastikan muatannya dulu ada di luar ini ya. Anggap ini jarak antar titik, kita simbolkan P saja, titiknya P. Jarak dari titik P ke Q1 adalah X. Sedangkan jarak dari titik P ke Q2 sudah jelas 10 ditambah X karena ada penambahan di sini. Maka kita bandingkan. Jika jumlah medan listriknya sama dengan 0, maka bisa dipastikan E1 sama dengan E2 karena mereka saling mengurangkan. Rumusan E sama dengan Kq per R. Jika Q1 berarti dia E1, jika Q2 berarti dia E2. Nilai K selalu sama, maka kita coret. Kita coret di sini. Maka saat kita masukkan nilainya menjadi seperti ini. R1 adalah jarak ini, P ke Q1 X, sedangkan R2 adalah jarak dari titik P ke Q2, 10 ditambah X, berubah jadi seperti ini. Sedangkan Q1 Q2 kita tahu 49 dan 9. Kita tukar tempat. Untuk ini kita tukar ke 49 ke sana. Sedangkan 49 kita tukar ke bawah. Supaya kuadratnya menghilang,
maka kedua ruas diakar. Ini kuadratnya sudah menghilang, maka ini menjadi akar. Akar dari 9, 3. Akar dari 49 adalah 7. 7 kali 10 adalah 70. Tambah 7 kali X adalah 7X. Sedangkan X di bawah dikali dengan 3 menjadi 3X. Maka kalau kita pindah ruas ke sebelah sini, ya, maka jadi min 4. Maka X sama dengan 17,5 cm di sebelah kiri Q1. Letaknya di sini. Jadi letaknya adalah 17,5 cm dari Q1. Demikianlah tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di part 3.